Jadi saya ingin nyatakan bahwa saya ditangkap itu atas pesanan, ya. Nah, saya akan ceritakan bagaimana kronologisnya. Jadi di YouTube itu saya tulis bahwa saya saya ditangkap itu atas perintah dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Itu ada buktinya semua, teman-teman, ya, bukan mengarang-arang membawa berita hoax seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang di sebelah sana tuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan memberi support terhadap perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Pendeta Yusuf Manubulu, di mana beliau ditangkap oleh polisi dan dipenjara pada tahun lalu. Dalam penangkapan Pendeta Yusuf Manubulu tersebut atas perintah Gubernur Jawa Barat, yaitu Ridwan Kamil. Nah, teman-teman, kayaknya pejabat-pejabat seperti ini adalah cari perhatian, cari muka, cari panggung, ya. Karena ke depan ini ada pemilihan gubernur, seolah-olah orang yang sangat rohani, seolah-olah pejabat yang agamawi sekali. Sehingga cara-cara orang-orang seperti ini ya begini, seperti seorang anggota dewan di mana film His Only Son, yang dimana film itu dibuat sesuai dengan Alkitab, maka oknum DPR ini ia melarang untuk tidak tayang di bioskop Indonesia film His Only Son. Mengapa? Ya, mengatakan karena tidak sesuai dengan ajaran kitab suci. Loh, ini sangat konyol dan kocak, saudara. Film His Only Son itu dibuat berdasarkan fakta sejarah dan Alkitab, bukan kitab agama lain. Jadi, kenapa orang ini yang melakukan demikian? Karena ada dan di balik batu. Ya, seperti yang dilakukan oleh pejabat Jawa Barat ini. Ya, itu sebabnya sekarang Pendeta Yusuf Manubulu, setelah beliau keluar dari penjara, ia membongkar kedok gubernur tersebut. Ya, mengapa? Ya, kiranya teman-teman dan saudara-saudara kita yang berada di Jawa Barat berhati-hati untuk memilih orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti ini adalah sangat berbahaya. Ya. Mengapa saya mengatakan sangat berbahaya? Dalam proses penangkapan Pendeta Yusuf Manubulu tidak sesuai dengan aturan dan koridor dan prosedur yang ada. Pendeta Yusuf Manubulu langsung ditangkap. Tidak ada pemanggilan, tidak ada. Harusnya ada surat pemanggilan sebelum melakukan penangkapan. Jangan-jangan oknum-oknum polisi-polisi yang menangkap Pendeta Yusuf Manubulu mungkin sudah dibayar. Seperti apa videonya? Yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara saya tidak gagal paham. Ini aja videonya yang berikut ini. Pada kesempatan ini saya secara khusus akan membahas peristiwa 1 tahun lalu, ya, bagaimana saya disolimi, ditangkap, dan dipenjara, dan dinyatakan bersalah, ya. Jadi saya ingin nyatakan bahwa saya ditangkap itu atas pesanan, ya. Nah, saya akan ceritakan bagaimana kronologisnya. Jadi di YouTube itu saya tulis bahwa saya ditangkap itu atas perintah dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Itu ada buktinya semua, teman-teman, ya, bukan mengarang-arang membawa berita hoax seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang di sebelah sana tuh. Sukanya tukang bohong, ya, suka menipu. Tapi herannya itu didukung sama pemerintah.
ya. Mereka mendapatkan dukungan yang sangat sangat maksimal, ya. Makanya kenapa sampai sekarang itu apologet Muslim itu tidak pernah ada yang ditangkap. Cuma satu-satunya Yahya Waloni, itu pun cuman, kalau saya bilang cuma kamuflase aja supaya kelihatan bahwa ada sedikit keseimbangan. Nah, saya perlu kasih tahu teman-teman bahwa Yahya Waloni itu tidak dikenakan penistaan agama. Coba masyarakat Indonesia cek kata-katanya Yahya Waloni, ya. Bagaimana sangat brutalnya kata-katanya, bagaimana sangat kejamnya kata-kata kalau menista agama Kristen, tapi tidak pernah dikenakan undang-undang penistaan agama, ya. Beda jauh kan dengan Muhammad KC waktu itu. Muhammad KC kata-katanya tidak sesadis Yahya Waloni, tapi ya Muhammad KC dituntut pada waktu itu 10 tahun dan divonis 8 tahun, ya. Di mana keadilan di Indonesia? Sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau begini caranya, hapus saja sila kelima itu, ya. Tidak ada keadilan, dan yang merasakan itu kaum minoritas. Kenapa saya sampaikan, saya buka supaya pemerintah Indonesia itu ada evaluasi, ya. Jangan berhentilah, stoplah untuk kaum minoritas terus diperlakukan dengan sebelah mata, diperlakukan dengan tidak adil, ya. Jadi sama dengan contoh yang saya sampaikan, ya, bahwa beberapa waktu yang lalu ada orang yang menghentikan ibadah yang di Bogor, pada waktu itu ditangkap. Itu pun juga saya bilang hanya kamuflase supaya kelihatan bahwa Indonesia ini ada sedikit keadilan. Tapi semuanya permainan, ya. Orang yang ditangkap itu cuman 1 bulan di Polda, habis itu dilepas, dibebaskan. Begitu teman-teman, ya. Tapi kalau seperti yang Kristen-Kristen seperti Yusuf Manubulu, tidak ada salah loh. Nanti saya akan jelaskan ceritanya supaya lebih detail, ya, supaya semua pada tahu. Nanti masyarakatlah yang menjadi hakimnya. Kalianlah bisa menilai apakah cara kerja polisi ini benar. Nanti saya akan bahas secara khusus si Ahmad Wiyagus itu, Kapolda Jawa Barat itu, ya, supaya saya berharap ada orang yang punya hati nurani dan ayo berseru supaya orang ini nggak cocok jadi Kapolda, ya. Ini orang seperti ini punya hati sangat kejam, ya, tidak menjalankan aturan dengan benar. Jalankanlah aturan dengan benar, bukan atas pesanan, ya, bukan atas pesanan, bukan atas permintaan mayoritas, tapi jalankanlah hukum yang benar. Nah teman-teman, itulah dia video pendeta Yusuf Manubulu, di mana dia ditangkap dan dipenjara pada tahun lalu atas perintah Gubernur Jawa Barat, yaitu Ridwan Kamil. Dan yang sedihnya, saudara, dalam proses penangkapan pendeta Yusuf Manubulu tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada. Mereka main tangkap-tangkap. Sehingga pendeta Yusuf Manubulu menduga proses penangkapannya jangan-jangan polisi sudah dibayar oleh yang memerintahkan mereka untuk menangkap pendeta Yusuf Manubulu. Bisa jadi. Mengapa saudara? Pendeta Yusuf Manubulu menduga seperti itu karena tidak ada pemanggilan secara khusus. Tapi mereka langsung tangkap. Nah inilah ciri-ciri kalau sudah masuk uang maka aturan bisa ditabrak dan prosedur bisa ditabrak.
Bahkan prosedur tidak perlu kalau sudah masuk materi, saudara. Miris sekali negara kita ini. Ya, materi yang lebih berkuasa daripada aturan untuk diterapkan dan dilakukan. Rusak tatanan hukum. Ya. Nah, teman-teman, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Yusuf Manobulu. Ya, silahkan dibongkar, Pak. Suarakan kebenaran dan tolak kebobrokan para pejabat intoleran dan juga polisi-polisi yang bisa diatur oleh materi, ya, yang tidak menempuh jalur aturan prosedur yang ada. Mereka sendiri melanggar hanya karena sesuatu merusak citra kepolisian, ya. Kemudian bersyukur karena Pendeta Manobulu sudah keluar dari penjara. Kiranya kesaksian menguatkan kita semua. Dan saya juga setuju kalau dia bongkar semua, ya, sehingga publik menilai dan menjustifikasi oknum-oknum yang melanggar hukum itu lebih bagus, ya. Biar masyarakat yang menghakimi mereka. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Manobulu. Biarlah masyarakat menghakimi mereka sendiri, ya. Karena hukum di negara ini hanya berlaku kepada minoritas. Ada banyak ustadz-ustadz yang menista iman kekristenan dan sampai hari ini mereka belum ditangkap, ya. Ustadz Abdul Somad yang melecehkan salib, Ustadz Kainama yang mengutak-atik Alkitab dan Yesus Kristus, yang mengatakan Yesus menikah, dan tafsiran-tafsiran terhadap Alkitab ngawur dan tidak sesuai dengan worldview bagaimana orang Kristen memandang Alkitab. Lalu ia berlaku bicara di publik, dia mengobok-obok, dia meluruskan katanya, sementara Alkitab dia tidak imani. Alkitab adalah kitab suci orang Kristen, bukan kitab sucinya Kainama. Tetapi mereka itu membahas Alkitab di mana mereka ceramah. Nah, ini kocak dan konyol. Tapi polisi tidak berani menangkap mereka. Sudah pernah dilaporkan, tapi laporan itu menjadi sampah, ya, tidak berguna. Ustadz Abdul Somad sudah pernah dilaporkan, tetapi laporannya sampai saat ini tidak ditindaklanjuti, saudara. Miris sekali. Tapi kalau di pihak Kristen, wow, cepat sekali. Hari ini ditetapkan, langsung ditangkap kau. Oleh sebab itu, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman memberikan komentar yang baik, yang mengedukasi kita semua. Kiranya video ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.